Néerlandaise. L'équipe des Indes néerlandaises qui représente à la fois l'Asie et le caractère universel de l'épreuve. C'est une bonne partie d'entraînement pour les Hongrois. PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang dibentuk 19 April 1930 di Yogyakarta sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda. Kelahiran PSSI betapapun terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan pada saat itu. Jika meneliti dan menganalisa saat-saat sebelum, selama, dan sesudah kelahirannya, jelas sekali bahwa PSSI lahir karena dibidani politisasi, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. Awal mula berdirinya PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosro Sugondo. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Hacklenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda, Thyssen and Lausada, yang berpusat di Yogyakarta. Di sana, ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi, Suratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari perusahaan besar itu, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, Suratin menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Suratin melihat sepak bola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Jogja, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi, menghindari sergapan polisi Belanda. Kemudian ketika diadakannya pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Keramat 17 Jakarta dengan Suri, ketua FIJ atau Football Bond Indonesia Jakarta, bersama dengan pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi persepakbolaan kebangsaan. Kemudian pada tanggal 19 April 1930, berkumpullah wakil-wakil dari berbagai perkumpulan sepak bola pribumi untuk membicarakan perihal organisasi yang menaungi olahraga kecintaan mereka. Dari pertemuan tersebut, lahirlah PSSI atau Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Kemudian nama PSSI ini diubah dalam Kongres PSSI di Solo tahun 1950 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang juga menempatkan Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI. Setelah kenyataannya semakin banyak rakyat Indonesia yang mencintai sepak bola dan melakukan sepak bola di jalan-jalan atau di tempat-tempat lapang atau di alun-alun, Pakubuwono ke-10 kemudian mendirikan Stadion Sriwedari lengkap dengan lampu sebagai apresiasi terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI. Dengan adanya Stadion Sriwedari ini, kegiatan persepakbolaan semakin gencar. Karena kekuatan dan kesatuan PSSI yang kian lama kian bertumbuh, akhirnya NIVU atau Nederland Indies Football Unie yang merupakan organisasi sepak bola Belanda mulai merintis kerjasama dengan PSSI. Dan buahnya pada tahun 1938, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA atas nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda. NIVU mengirimkan timnya ke Piala Dunia tahun 1938 yang digelar di Perancis dan tercatat sebagai tim Asia pertama yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA. Namun para pemainnya memang bukanlah berasal dari PSSI sepenuhnya, melainkan dari NIVU. Walaupun terdapat 9 orang pemain pribumi atau Tionghoa.
Meskipun sekarang negara ini telah merdeka dari Belanda dan berubah nama menjadi Indonesia, FIFA memutuskan bahwa Indonesia adalah penerus dari tim Hindia Belanda. Saat itu Hindia Belanda menghadapi Hongaria dalam pertandingan pertamanya dan kalah 6-0. Sistem gugur yang digunakan saat itu menyebabkan pertandingan ini adalah pertandingan satu-satunya yang pernah dimainkan oleh timnas Hindia Belanda. Dengan demikian, Hindia Belanda atau Indonesia memegang rekor Piala Dunia FIFA sebagai satu-satunya tim dengan pertandingan paling sedikit yang dimainkan, yaitu 1 kali pertandingan. Dan salah satu tim dengan jumlah gol paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia FIFA, yaitu 0 gol. Selanjutnya pada tahun 1958, untuk pertama kalinya negara ini ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA dan menyandang nama Indonesia. Tim Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok dengan skor 4-3 di putaran pertama. Namun, kemudian Indonesia didiskualifikasi setelah menolak bertanding dengan Israel. Pada saat itu, Bung Karno mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan bertanding dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Setelah tahun 1958, tim Indonesia mengalami hiatus panjang dari Piala Dunia FIFA karena situasi politik yang tidak mendukung, baik di dalam ataupun di luar negeri. Indonesia baru bisa kembali berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 1974, tetapi kembali mengalami kegagalan. Pada Piala Dunia 2022, Indonesia kembali berpartisipasi dalam tahap kualifikasi melawan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Dengan hasil, skuad Garuda tersebut mengalami kekalahan dalam setiap pertandingan. Dari pergerakan tersebut, kepengurusan PSSI pun telah sampai ke pengurusan tingkat daerah-daerah di seluruh Indonesia. Hal ini membuat sepak bola semakin menjadi olahraga dari rakyat dan untuk rakyat.